Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, it's amazing building. Ini gedung yang sangat luar biasa. Gedungnya sangat megah sekali. Hari ini adalah hari yang spesial untuk kita semua dan kita patut bersyukur yang dinanti-nantikan akhirnya selesai. Ya, gedung MI Salafiyah semoga akan selalu berkah dan bermanfaat. Baik teman-teman semuanya, apa kabar untuk semuanya? Sebelum acara kita mulai, mari kita mulai dengan acara sambutan-sambutan terlebih dahulu. Kepada yang terhormat Kiai Haji Harun Ismail selaku pengasuh Pondok Pesantren Abah Kasim yang selalu kita taati. Kepada yang terhormat Bapak Adit Ngalwam selaku Kepala Madrasah MTS Salafiyah yang saya hormati. Kepada guru-guru yang selalu kita hormati dan kepada rekan-rekan semua yang berbahagia. Rekan-rekan semuanya, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapakah dia? Penasaran nggak? Yap, kita sambut dia. Sambutan yang pertama, Iqbal Ramadhani. Untuk Iqbal Ramadhani, silakan. Silakan untuk duduk. Mas Iqbal, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi teman-teman, ini adalah Mas Iqbal, alumni keangkatan 2 kalau nggak salah. Dan sekarang sedang mondok di Sanan Gondang. Benar begitu Mas ya? Ya, Sudah berapa lama Mas mondok di sana Gondang? alhamdulillah saya mondok di Sanan Gondang sejak lulus MTS berarti sekitar 1,5 tahun, masih sebentar ya. Kemarin katanya baru dari Lirboyo. Ya alhamdulillah saya ya pagi tadi ini baru pulang dari sana. Acara apaan Mas? Basu Masail, Itu perwakilan pondok atau gimana Mas? perwakilan pondok seluruh Jawa Timur. Pengalaman Pengalaman apa yang didapat dari sana Mas? Alhamdulillah kalau pengalaman yang saya dapat dari Basu Masail, yang pertama adalah masalah belajar. Jadi kita itu gimana ya? Bukan semua orang pintar berasal dari orang yang pintar, intinya begitu. Jadi bisa juga orang pintar yang ada di Basu Masail tersebut itu berasal dari orang-orang biasa seperti kita yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh, kemudian beliau dapat menjadi anggota pada Basu Masail tersebut. Dan yang kedua, masalah kelompok atau ya seperti ini adik-adik ini, yaitu masalah IPNU atau keorganisasian. Untuk pada Basu Masail itu mungkin beda kalau dikatakan seperti IPNU. Tapi intinya sama-sama kita mengharapkan kekompakan dari para anggota. Ya, sekian. Nah, ini teman-teman, bisa kita contoh sebagai pemuda, kita juga harus aktif baik dalam belajar maupun kegiatan di luar pembelajaran. Dengar-dengar di Gondang juga menjadi ketua sawit. Alhamdulillah ya. Itu ruang lingkupnya kelas, pondok atau gimana Mas? Kalau lingkupannya di Gondang itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan ibtidaiyah 3 kelas 3 tahun. Yang kedua adalah tingkatan sanawiyah, itu juga 3 tahun. Dan yang ketiga adalah tingkatan aliyah. Alhamdulillah saya di sana ketua sawir tingkat sanawi. Jadi untuk 3 kelas. Gimana Mas ceritanya kok bisa menjadi ketua sawir itu? Kalau ceritanya menjadi ketua sawir sih, dulu pas pertama masuk
ya masih biasa lah seperti anak baru-baru masih malu-malu, ya masih sini. Nah, tapi setelah ya saya kurang paham sih, kok tiba-tiba Gusnya sana itu nunjuk saya sebagai ketua sawir, itu alasannya apa juga belum benar. Tapi kalau ketua sawir itu pertama harus bisa menguasai beberapa materi kitab, karena saya santri salafi jadi urusannya sama kitab. Dan yang kedua, ya wajarnya sebagai ketua, juga ketua Ibnu, yaitu kita harus bisa serawung dengan anggota, harus bisa mengguyupi anggota. Jadi kita kalau bahasanya itu paham karakteristik per anggota. Jadi kalau ada apa-apa di anggota tersebut itu tidak sungkan untuk berbicara kepada kita. Intinya kita harus saling menghormati antara anggota dan juga ketua karena kita sama-sama santrinya dan tidak ada perbedaan. Itu menjadi ketua itu lewat pemilihan atau ditunjuk, Mas? Ditunjuk Gusti. Itu yang disawiri kitab apa saja, Mas? Kalau untuk sanawi itu di sana sawirnya masih kitab nahwu, ya mulai dari Jurumiyah sampai Alfiyah Ibnu Malik. Beri tepuk tangannya dong. Ya udah, makasih Mas sudah menjawab pertanyaan dari kita berdua. Udah, yang kedua kita sambut tamu kita yang kedua dan ketiga. Inilah dia, Muhammad Faiz dan Muhammad Fauzi. Untuk Muhammad Faiz Fauzi, silakan masuk. Masih ingatkah kalian semua dengan mereka berdua? Baru-baru ini kita dikagetkan dengan berita bahwa mereka berdua ini maju sebagai calon ketua OSIS di MAN 2. Benar begitu, Mas ya? Iya, benar. Kok bisa sih sesama saudara menjadi calon 1 dan calon 2 pada pemilihan ketua OSIS? Gimana ceritanya? Oke. Ini cerita ya saya. Oke. Dulu waktu pendaftaran OSIS, saya dan juga kakak saya, masih ingat namanya siapa? Siapa? Oke, masih ingat berarti. Bukan. Nah, waktu pendaftaran saya dan juga kakak saya Faiz ini, alhamdulillah keterima. Jadi untuk yang laki-laki itu 4. Kemudian yang satunya keluar, jadi yang dipilih untuk maju untuk menjadi paslon ketua OSIS saya dan Faiz ini. Mungkin karena faktornya juga keterbatasan laki-laki. Gugup gak sih Mas bersaing dengan saudara sendiri? Kalau bersaing sih setiap hari ya bersaing, malahan setiap hari bersaing. Nah, tapi untuk bersaing ini saya niatkan bersaing dalam hal yang positif, terutama dalam menjadi ketua OSIS. Ketua OSIS kan enggak enggak semudah. Jadi kita harus benar-benar siapkan niat, tekad, terutama apa sih yang akan direncanakan untuk periode selanjutnya.
Gak pernah perang dingin kan di rumah? Oke, kalau perang dingin sih hampir setiap hari perang dingin. Oke, Benar begitu, perang dingin hampir setiap hari. Benar. Akhirnya yang jadi ketua OSIS siapa? Alhamdulillah saya dengan poin yang saya dapat banyak. terpaut berapa angka Mas perolehan suaranya dari Mas Faiz? Sekitar berapa ya? 500 100 lebih. Karena mungkin jumlah dari siswa-siswi MAN 2 Blitar itu kurang lebih 1000-an. Jadi antara pemilihan itu antara 500-400-an. Untuk mungkin untuk Fauzi saya ingat 500 berapa, kalau saya 400 berapa. Jadi Kacek 100 berapa. Sebelumnya memang sudah aktif Mas di organisasi OSIS itu. Alhamdulillah aktif. Saya mulai aktif mulai sejak kelas 10. Kelas 1 MAN saya kan ikut langsung dibimbing langsung dengan Kak Ahmad Bastomi. Kenal dengan Kak Ahmad Bastomi? Angkatan pertama itu mungkin ya. Oh, oke. Mungkin kalian belum lahir mungkin. Belum menginjakkan kaki di pesantren ini. Iya. Nah, mungkin ketika saya kelas 10, saya dan kakak saya kelas 10, mohon maaf, Faiz, saya langsung dibimbing oleh Kak Ahmad Bastomi, mulai dari cara berorganisasi, mulai dari manajemen waktu antara kita berorganisasi dengan pembelajaran yang ada di kelas, itu bagaimana. Kemudian kami langsung dididik oleh kakak kelas 12, terutama yang alumni OSIS. Jadi dulu itu menjadi apa Mas sebelumnya? Dulu saya waktu kelas 10 saya menjabat sebagai anggota seksi bidang keterampilan dan kewirausahaan. Untuk Mas Iqbal, kalau boleh tanya, di pondok juga ada organisasi? Kalau di pondok saya ikut organisasi Al-Fitrah atau biasanya kita sebut Manakib, dan juga organisasi Bahsu Masail. Sampai aktif juga di organisasi Mas? Aktif. Alhamdulillah kalau di organisasi aktif. Sedangkan untuk kalau menurut pengadatan di pondok saya, untuk organisasi Al-Fitrah atau biasanya kita sebut Manakib, itu keseringan undangan keluar pondok. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur waktu antara dalam pondok dan juga luar pondok. Dan untuk organisasi Bahsu Masail sendiri, itu kalau pondok saya mengadakan 1 minggu sekali setiap malam Rabu. Alhamdulillah saya juga aktif. Dan kalau untuk Bahsu Masail yang keluar-luar itu mungkin undangan atau perwakilan pondok. Oh iya, sebelum kalian berdua kan ketua OSISnya kan juga dari alumni NTS Salafiyah. Kalau nggak salah Kak Bastomi ya. Betul. Kewirausahaan itu mencakup apa Mas? Oke. Sekbid anggota kewirausahaan, keterampilan dan kewirausahaan. Jadi saya dulu waktu kelas 10 itu saya belajar untuk berwirausaha, belajar untuk berjualan. Nah, ini kesempatan yang penuh berharga buat saya, karena ini pengalaman yang sangat tidak pernah terlupakan. Karena saya dulu dipelajari bagaimana berwirausaha, terutama belanja atau pemasaran lewat online. Dulu saya nggak pernah dipelajari dengan pemasaran lewat online. Dulu kan saya di pondok. Nah, ini mungkin bisa saya bagikan kepada teman-teman bagaimana cara kita berpasaran lewat online.
Jadi untuk Mas Iqbal ada kata-kata untuk teman-teman santri di Aliflah ini. Kalau untuk pesan-pesan dari saya untuk adik kelas, jangan lupa belajar, karena bagaimanapun kita, meskipun kita seperti orang biasa, memang dasarnya biasa, sulit untuk belajar atau mudah untuk belajar, mudah untuk menghafal. Yang penting kita terus berusaha. Insya Allah, kalau katanya santri-santri salafi itu ada kata-kata futuhal qalb atau terbukanya hati. Kalau hati kita sudah terbuka, insya Allah untuk masalah pemahaman materi atau masalah urusan-urusan yang lain itu bisa lebih mudah. Dan kalau adik-adik kelas ini sudah menjadi alumni, saya berpesan tolong jangan lupakan guru-guru kita yang ada di Yayasan Aliflah ini. Karena apa? Sudah dijelaskan dalam taklim. Kan niki sedanten pun ngaji taklim dong ya. Kan tentang taklim niku dijelaskan bahwa menyambung silaturahim kepada guru itu juga penting untuk menyambung ilmu kita. Jadi kalau kita memutus tali silaturahim kepada guru kita, ya otomatis ilmu kita juga terputus. Oleh karena itu, saya anjurkan kepada adik kelas, meskipun sudah alumni, sudah lulus berapa tahun pun, kalau bisa tali silaturahim itu tetap dijaga, baik dengan kawan-kawan atau dengan guru. Dan untuk mempererat tali silaturahim dengan kawan-kawan, alhamdulillah kami dari alumni sudah mengadakan reuni alumni yang akan diselenggarakan insya Allah setiap tahun. Ya sudah gitu saja. Kalau pesan dari Mas Faiz gimana Mas Faiz? Untuk saya, jangan lupa belajar, berjuang, mengabdi. Dimana kita ini belajar kewajiban kita. Jadi kita sebagai pelajar itu harus benar-benar belajar, berjuang, memperjuangkan apa yang kita inginkan. Mungkin kita cita-citakan masa depan kita seperti apa, kita perjuangkan dengan cara jangan menuruti nafsu, tapi turutilah diri kamu untuk masa depan. Dan yang ketiga itu mengabdi. Jadi selagi kita masih di sini, jadi marilah kita bersama-sama mengabdi untuk madrasah ini, untuk negeri ini, demi masa depan yang bahagia. Mungkin cukup itu, sekian. Kalau dari Mas Fauzi gimana Mas Fauzi? Oke. Mungkin dari saya pesannya nggak terlalu banyak. Untuk kalian semua, mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi kalian belajar di sini selama 3 tahun. Kuraslah ilmu di MTS Salafiyah ini sebanyak kalian. Dalam arti sebanyak apa yang kalian butuhkan di masa depan nanti. Jadi masa depan itu bukan ada yang di tahun depan, bukan ada yang di hari depan, tapi adalah di sebuah genggaman kita. Jadi masa depan itu sangat dekat sekali, tergantung dengan perbuatan kita, tergantung dengan kegiatan kita. Jadi itu adalah sebuah penentuan untuk sebenarnya apa sih kita itu berguna apa enggak? Berguna di masyarakat nantinya setelah kita lulus di sini. Jadi saya harapkan selama 3 tahun, khususnya yang kelas 3, sebelum lulus kalian sudah mempunyai ilmu yang sangat banyak, ilmu yang bisa kalian terapkan di masyarakat nanti. Cukup. Terima kasih Kak Faiz, Kak Fauzi, Sama-sama. Kak Iqbal. Baik, itu tadi bincang-bincang kita kepada kakak-kakak alumni. Semoga apa yang disampaikan membawa inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Oh iya, oleh kakak-kakak alumni, kita punya oleh-oleh dari ketua panitia. Ketua panitia silakan masuk.
Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir saya ucapkan semangat belajar, berjuang dan bertakwa. Allahu Akbar. Allahumma afiq ila qawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.